jadi aku bakal ngejelasin cara pakai RStudio ya dari awal. Jadi sorry kita nggak bisa buat PPT-nya, jadi kita bisa record aja. Lanjut ke RStudio. Nah, jadi ketika tampilan awal kalian buka RStudio itu bakal kayak gini. Jadi hal yang pertama kalian lakuin itu kalian harus buat script baru R. Caranya klik file, habis itu new file atau R script. Atau kalian ya bisa klik Ctrl Shift N. Udah. Oh, sebenarnya kalian juga bisa klik yang sebelah sini. Ntar muncul tempat kosong kayak gini. Yang setelah itu kalian harus mengetik yang namanya install.package teaching demos. Jadi teaching demos ini itu memuat apa ya, kayak kalkulator cepatnya untuk uji Z, uji T, sama uji proporsi kayak gitu. Atau ini ntar diklik Ctrl Enter atau enggak klik Run. Itu buat nginstalnya. Atau ada cara lain. Cara lainnya itu klik di bagian sini, di bagian package di bawah. Terus kita cari install. Terus ini kalian klik repository CRAN, klik kayak gini. Terus install to library kayak gini, diklik lagi. Terus klik yang namanya teaching demos kayak gini. Baru kita install. Nah, jadi install teaching demos ini cuman satu kali ketika kalian baru pertama kali membuka RStudio. Nah, untuk penggunaan selanjutnya, tiap kalian membuka RStudio, kalian klik package, baru di sini ada tulisannya user library. Itu setelah setelah pembukaan kedua, ketiga, itu biasanya teaching demos-nya ini nggak kecentang. Jadi kalau kalian mau pakai uji Z, uji T, sama proporsi, kalian wajib mencentang teaching demos kayak gini. Udah. Ntar di output-nya keluar tulisan library teaching demos. Udah kan? Oke, sekarang kita bakal ngejelasin yang nomor 1 dulu. Ini soalnya ntar bakal kita spill di GCR. Langsung yang diketahui itu X rata-ratanya 71,8, sigmanya 8,9, N-nya sama dengan 100. Terus kita tentuin ini hipotesisnya itu kayak gimana. Di sini H0-nya ketemu mu sama dengan 70 tahun dan H1-nya mu lebih dari 70 tahun. Dengan alfa 0,05. Oke, jadi ini perhitungan manualnya. Terus kita langsung ke RStudio-nya. Oke, jadi ini di sini setelah kita melihat soal, kita pasti tahu itu termasuk uji apa kan. Kita pasti ngelihat, oh ini termasuk uji Z, uji T gitu kan. Karena di soal pertama itu kita pakai uji Z. Kalau kalian nggak tahu sintaksnya kayak gimana, kalian klik help. Baru habis itu kalian mencari rumus yang kita maksud. Contoh Z-test kayak gini. Atau enggak t-test, atau enggak prop test. Harus pakai dot ya, kayak t-test gini. Terus prop test juga. Karena sekarang kita pakai z-test, jadi kita carinya z-test. Nah, di bawah ini itu udah ada sintaksnya. Jadi kita tinggal copy paste ke script yang kosong di bagian sini. Ini udah. Kita cocokin sama apa yang diketahui yang tadi, yang di soal ya. Jadi karena aku udah ngitung, tadi nyoba, itu ada di sini. Ada di sini. Ya. Jadi z-test, X-nya sama dengan, X rata-ratanya sama dengan 71,8.
mu-nya ini yang dipakai adalah buat hipotesisnya yang ditanyakan. Itu adalah 70. Untuk simpangan bakunya itu adalah 8,9. Nah, alternatif ini adalah untuk H1. H1-nya itu entah two-sided sama dengan, tidak sama dengan maksudnya, atau enggak kurang dari itu sama dengan less, atau enggak greater itu lebih dari. Karena H1-nya di soal itu adalah lebih dari, jadi kita tulis alternatif greater di sini. Dan selanjutnya ada n length x. Jadi banyaknya data itu kan 100. Jadi kita langsung n sama dengan 100 di sini. Untuk conv levelnya ini itu adalah 1 min alpha. Jadi kan alfanya itu kan 5%. Itu 0,05. Jadi conv levelnya ini itu berapa? 1 min 0,05. Yang itu adalah 0,95. Kayak gitu. Kenapa di sini C-nya nggak ditulis? Karena C ini itu adalah representatif dari combine. Jadi gabungan antara two-sided less sama greater. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita cuma mau pakai salah satu di antara mereka bertiga, jadi C-nya nggak usah dipakai lagi. Kayak gitu. Udah. Setelah kita tentuin sintaksnya kayak gini, kita langsung aja klik run atau enggak control enter. Kayak gini. Nah, baru di sini kita kelihatan outputnya apa. Nah, di sini yang output yang kita dapat itu adalah Z hitung yang hasilnya 2,0225. Terus kita juga mendapatkan p-value sebesar 0,021056. Nah, nanti kita akan menarik sebuah kesimpulan, menarik sebuah keputusan dari yang namanya perhitungan manual dan perhitungan RStudio. Ntar kita membandingkan Z hitung sama Z tabel kalau itu manual. Kalau RStudio kita membandingkan p-value dengan alpha kayak gitu. Nanti hasilnya pasti akan sama. Kalau semuanya tidak sama keputusannya, mungkin dari kalian bakal ada yang salah, entah itu masukin datanya atau kalian salah hitungnya kayak gitu. Jadi ini udah kita nanti copy paste atau enggak screenshot outputnya untuk dimasukin ke Laprak. Lanjut, ini udah didapat ya. Karena di sini di perhitungannya kita didapat Z hitung lebih dari Z alpha, yang dimana artinya itu H0 ditolak kayak gitu. Nah, sedangkan di RStudio kita mendapatkannya p-value 0,02, di mana p-value ini kurang dari yang namanya alpha 0,05. Kalau p-value kurang dari alpha, itu hasilnya H0 juga ditolak. Nah, kan sama hasilnya dengan yang manual. Dari kesimpulan tersebut, kita menarik yang namanya interpretasi. Nah, interpretasinya itu satu aja sih nanti. Jadikan satu antara yang manual sama yang RStudio. Nah, interpretasinya itu berdasarkan uji hipotesis Z, satu populasi dengan taraf nyata 5%, dapat disimpulkan bahwa harapan umur sekarang lebih besar dari 70 tahun. Karena H0 ditolak, berarti H1-nya diterima. Berarti mu lebih daripada 70 tahun. Oke. Udah. Lanjut nomor selanjutnya. Lanjut ya. Ini sudah terlihat, Tri? Sudah. Oke, ini lanjut yang nomor 2. Contoh soal yang nomor 2, ini satu populasi ragam tidak diketahui. Langsung aja yang ditanyakan dengan taraf nyata 5%, tentukan apakah pertumbuhan berat lebih besar atau tidak per minggunya. Jadi ini datanya sejumlah 20, kemudian langsung ke hipotesisnya, dan ini diketahui alfanya 5%.
Untuk hipotesisnya H1-nya mu lebih dari 2 dan H0-nya mu kurang dari sama dengan 2. Terus kita lanjut ke software R-nya. Di sini untuk yang T masih sama seperti yang Z tadi. Untuk sintaknya atau rumusnya bisa dilihat di help, terus ketik T titik tes, kemudian enter. Nah, maka di sini terlihat sintaknya. Kalian bisa copy ataupun tidak ada apa-apa. Untuk yang T ini, kita harus memasukkan datanya terlebih dahulu. Di sini datanya tertulis pertumbuhan. Ini untuk variabelnya kalian bisa ganti atau bisa tumbuh aja kayak gitu. Ini aku tulis pertumbuhan karena yang di soal tadi yang ditanya adalah pertumbuhan. Kemudian setelah itu kita tulis di sini simbol C. Karena C ini untuk mengkombinasikan data, untuk mengelis data. Kemudian datanya tadi ditulis semua di sini sampai 2,1. Untuk komanya di sini ditulis titik karena di R ini 1,9 sama dengan 1,9 dan komanya sendiri untuk memisahkan data dari yang satu ke data yang lainnya. Kemudian setelah semua tertulis, maka kita klik baris pertama, kita run. Nah, data outputnya sudah masuk, di sini sudah keluar ya. Kemudian setelah itu, kita lanjut ke sintaknya atau rumusnya. Kita tulis lagi t-test, karena kita memakai t-test ya. Kemudian kurung buka, ikutin ini aja, karena ini satu populasi, maka variabel Y ini tidak dipakai, jadi hanya X aja. Untuk X-nya di sini, kita tulis yang variabel tadi yang berisi data-datanya. Jadi di sini ditulis pertumbuhan. Kemudian koma, Y-nya kita skip, langsung ke alternatif. Alternatif ini tergantung hipotesis satunya atau hipotesis alternatifnya. Pada soal 2 ini memakai satu arah dan lebih dari. Jadi memakai yang greater. Greater ini lebih dari. Kemudian jangan lupa diberi tanda petik 2. Kemudian koma. Di sini ada mu. Mu di sini masih melihat hipotesisnya juga. Di hipotesisnya di sini mu-nya tertulis 2, maka mu di sini kita tulis 2. Selanjutnya, koma. Di sini ada paired false. Ini kita tidak pakai ya untuk satu populasi. Karena ini hanya untuk 2 populasi. Yang artinya berpasangan atau tidak berpasangan. Jadi kita skip aja. Kemudian yang var equal, kita skip juga, soalnya ini untuk 2 populasi ragam tidak diketahui apakah ragam sama atau tidak. Jadi kita lanjut aja ke confidence level. Confidence level di sini adalah tingkat kepercayaan 1 min alpha sesuai kan dengan soal yang ada, alfanya berapa. Jadi 0,95. Kemudian kita tulis di sini conf.titik level sama dengan 0,95. Kurung tutup. Setelah semuanya tertulis, lanjut kita klik baris ketiga, kemudian run. Maka hasilnya sudah keluar di sini outputnya. Setelah itu kita bandingkan dengan soalnya yang manual, perhitungan manual. Di sini terlihat T hitungnya 3,9385 dan di manualnya 3,9381. Ada perbedaan sedikit yaitu 0,0004, itu tidak apa-apa. Soalnya yang di manual ini terkadang terjadi pembulatan dalam perhitungannya. Jadi hanya berbeda sedikit. Nanti di
Waktu tugas kalau menemukan hal yang seperti ini bisa ditulis di hasil pembahasan saja. Ada perbedaan berapa kayak gitu. Terus dikarenakan apa? Dikarenakan di manual ada pembulatan atau yang lainnya. Terus yang di RStudio itu sudah secara rinci. Kemudian kita lanjut ke keputusannya. Di sini karena T hitungnya lebih dari T tabel, maka H0 ditolak. Untuk yang di RStudio, di sini juga ada p-value. Yang didapatkan p-value-nya 0,000449. Jadi p-value di sini kurang dari alfanya yaitu 0,05. Keputusannya H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa. Maka karena tadi semuanya H0 ditolak, dapat disimpulkan dengan taraf nyata 5%, dapat disimpulkan bahwa pertambahan berat badan pada musim penghujan lebih besar dibanding pertumbuhan secara rata-rata per minggunya. Oh, mau nambahin dikit. Kenapa yang diuji T itu datanya dimasukin satu-satu itu karena di uji T ragamnya itu kan nggak diketahui, beda kayak uji Z kan. Nah, jadinya mau nggak mau kita harus masukin datanya satu persatu, kayak gitu. Ya itu emang kekurangannya dari R sih, kayak ya harus ngetik satu-satu, tapi nggak apa-apa. Nanti jangan lupa untuk dicek satu-satu aja ya datanya. Kalau kita takut salah nginput data, ntar beda hasil perhitungannya. Itu aja. Lanjut. Oke, lanjut yang contoh soal nomor 3. Di contoh soal nomor 3 ini, ada soal tentang data berpasangan. Ini mahasiswanya ada 8, ini pretest hasilnya dan posttest juga. Kemudian D di sini adalah selisih dari pretest dikurangi dengan posttest. Kemudian ini D kuadratnya. Kemudian yang ditanyakan, ingin diuji apakah terdapat perbedaan nilai pretest dan posttest tersebut dengan menggunakan taraf nyata 5%. Kemudian langsung ke hipotesisnya. Di sini H0-nya mu D sama dengan 0, H1-nya mu D tidak sama dengan 0. Dan di sini memakai dua arah dengan uji T. Langsung saja ke software R-nya. Di sini kita ketik H lagi, sama seperti yang tadi, memakai t-test juga. Dan ini rumusnya atau sintaknya masih sama, tapi kita memakai yang dua populasi. Sebelumnya masih sama ditulis terlebih dahulu untuk datanya, yaitu yang pretest sama posttest. Yang pretest ini aku ketik pre di sini, dan untuk posttestnya post. Ini terserah kalian mau full pretest atau posttest, diketiknya nggak apa-apa. Ditulis sampai semuanya tertulis di sini. Kemudian kita run dulu untuk yang baris pertama. Ini kita run, klik yang di baris pertama, kemudian run. Maka di output terlihat. Kemudian di posttestnya, yang ke baris kedua ini kita klik, kemudian kita run lagi. Maka di sini sudah terlihat. Selanjutnya, kita ke sintaknya. Mengikuti yang rumus umumnya di sini. Sama, masih sama. Ini kita tulis t.tes, kemudian kurung buka. Ini X di sini merupakan data yang pertama tadi, yaitu pre, yang merupakan hasil dari pretest. Jadi ditulis X sama dengan pre. Kemudian koma, di sini Y. Y kita pergunakan karena ini dua populasi, maka Y-nya ditulis post, karena ini untuk yang post test tadi. Kemudian koma,
ke alternatif. Alternatif di sini disesuaikan dengan soal pakai 2 arah atau 1 arah. Yang di contoh soal 3 ini memakai 2 arah karena sama dengan 0 dan tidak sama dengan 0. Jadi ditulis two side dan jangan lupa tanda petik keduanya. Dan untuk two side di sini pakai titik, two titik side. Kemudian koma, mu di sini dilihat dari hipotesisnya, yaitu di sini tertulis 0 mu-nya. Jadi kita tulis mu sama dengan 0 untuk yang soal ini. Kemudian koma, paired di sini kita gunain, yaitu true. Kenapa true? Karena berpasangan. Jika datanya tidak berpasangan, maka false. Jadi karena di soal ini datanya berpasangan, kita tulis paired sama dengan true. Kemudian koma lagi, kita lihat di sini var equal. Var equal ini kita tidak gunain, di skip aja soalnya kan ini digunain untuk dua populasi ragam tidak diketahui apakah ragam sama atau tidak. Kita skip aja. Kemudian koma, di sini confidence levelnya yaitu 1 min alpha. Di soal ini masih sama pakai alpha 0,05, jadi 1 min 0,05 yaitu 0,95 ditulis conf titik level sama dengan 0,95 dan jangan lupa ditutup kurung. Setelah semuanya tertulis di sini di baris ketiga, maka kita klik yang baris ketiga, kemudian kita klik run lagi atau bisa Ctrl Enter. Nah, setelah tertulis, maka outputnya setelah di run, maka outputnya akan keluar di sini. Setelah itu, kita bandingkan sama hasil yang manual. Nah, di sini T hitungnya sama dengan yang manual, yaitu min 2,2996. Lalu kita karena sudah sama, kita bandingkan dengan T tabelnya, yaitu T hitung lebih dari min T tabel, maka H0 diterima. Atau karena T hitung berada di antara wilayah daerah penerimaan H0, yaitu min 2,365 kurang dari T dan T kurang dari 2,365. Maka H0 diterima. Atau di RStudio ini kita juga mendapatkan p-value yaitu 0,05502. Dikarenakan p-value di sini lebih dari alfa, maka H0 diterima. Nah, karena tadi H0 diterima semua ya, dan kesimpulan di sini dengan taraf nyata 5% dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan nilai pretest dan post-testnya. Ini untuk yang contoh soal nomor 3. Terus aku mau bilang di sini jangan sampai salah. Ini titik ya, jadi kalau kalian lupa atau spasi, lupa titiknya, ini nggak bisa di-run atau keluar error. Jadi harus diteliti untuk sintaknya, untuk penulisan sintaknya. Nah, sudah nggak error lagi. Yang mau ngingetin itu juga per barisnya itu ya. Per barisnya itu harus di-run. Soalnya kalau nggak di-run, ntar kita nggak bisa keluar output. Nanti kalian juga harus memperhatikan besar kecilnya huruf atau enggak titik komanya diperhatikan. Karena di sini kalau desimal itu di RStudio itu pakai titik. Jadi jangan sampai lupa.
Terus nanti ketika ada laporan praktikum, pada saat lampiran yang di-copy itu adalah semua output dari awal banget sampai bawah, sampai terakhir kali. Jadi kalian bakal tahu bakal tahu yang mana yang error kayak gitu, berapa kali error itu di-copy. Kayak gitu aja sih. Mungkin dari kita itu aja, mungkin mau ditambahin sama Bella. Sudah cukup. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih, semoga dicoba juga di rumah. Iya, di laptop masing-masing. Jangan lupa dicoba ya. Thank you.